Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang zakat, yang mana zakat itu adalah pensucian atau pembersihan dari kata zakka yuzaki, yaitu yang artinya mensucikan, baik mensucikan harta kita atau mensucikan badan kita dari mana? Dari hak-hak orang yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu di antara kita. Itu secara istilah ada zakat itu adalah pengeluaran harta yang khusus kepada orang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus dengan hukum wajib, tidak seperti sedekah, hibah atau infak atau yang lainnya. Satu-satunya pemberian yang wajib adalah zakat. Nah, seperti itu. Zakat pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin kapan? Ketika di tahun kedua Hijriah. Diwajibkan bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat pada tahun kedua Hijriah. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari zakat yang ditulis oleh sang penulis dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujid, seperti ini. Fathul Qorib Al-Mujid, atau teman-teman sahabat-sahabat biasa memanggilnya kitab takrib. Nah, biasanya di pondok-pondok pesantren itu diajarkan kitab-kitab seperti ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Jauzi. Langsung saja ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Faslun, adapun fasal ini menjelaskan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ketika akhir bulan Ramadan. Wa tajibu, dan diwajibkan. Yang diwajibkan apa? Zakatul fitri. Zakat fitri bisalah sati asyaat, dengan 3 sebab. Apabila orang memiliki kategori 3 yang tersebut di bawah ini, itu wajib mengeluarkan zakat tanpa terkecuali. Nah, zakat fitrah diwajibkan kepada 3 orang yang termasuk dalam kategori. Yang pertama yaitu al-islamu, yang pertama yaitu orang Islam. Maka wajib mutlak untuk orang Islam untuk mengeluarkan zakat, baik orang itu sudah balik atau belum, atau mempunyai akal atau tidak, tetap diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Syarat yang kedua yaitu wabil huru bisyamsi, dan sebab tenggelamnya matahari min akhir yaumi min syahri Ramadan, dari akhirnya bulan Ramadan. Jadi batas waktu terakhir mengeluarkan zakat yaitu ketika matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan, atau biasanya tanggal 30 Ramadan, malam takbiran. Sebelum malam takbiran, sebelum memasuki maghrib, itu wajib bagi semua orang umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Yang selanjutnya yaitu wujudil fadli lan anane piluyan, atau orang itu sudah mempunyai harta yang cukup ankutihi, dari makanan pokok, fidzalikal yaum, di hari itu, baik siang hari itu ataupun malam. Yang dimaksud adalah syarat yang ketiga adalah jika seorang muslim mempunyai makanan pokok, yang mana makanan pokok itu cukup untuk dia sendiri dan keluarganya untuk hari itu dan malam harinya, maka wajib mengeluarkan zakat. Saya ulangi lagi, zakat fitrah itu apabila seorang muslim itu mempunyai 3 kategori, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama yaitu syaratnya harus Islam, al-islamu, yaitu harus Islam. Yang kedua wabil huru bisyamsi min akhiri yaumi min syahri Ramadan, yaitu hari terakhir yang mana matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Jadi batas terakhir mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan, atau di tanggal 30 Ramadan sebelum takbiran. Yang syarat selanjutnya yaitu wujudul fadli ankutihi fi dzalikal yaum, yaitu apabila ada orang yang sudah mempunyai makanan pokok, dan makanan pokok itu cukup untuk makan dirinya sendiri dan keluarganya, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu ada pertanyaan begini, apakah bayi yang lahir di akhir bulan Ramadan itu wajib mengeluarkan zakat? Nah, tetap diwajibkan, karena
berarti yang lahir sesungguhnya itu dalam keadaan Islam begitu. Jadi wajib mengeluarkan zakat bagi semua hormat umat Islam, baik orang gila ataupun orang yang berakal tetap wajib mengeluarkan zakat. Makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat kita itu apa saja? Makanan pokok ada beras, ada gandum, ada jagung, ada apalagi singkong, katakan jika di sebuah wilayah itu menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Nah, dan lain-lain masih bisa, karena di sebuah wilayah itu menggunakan makanan pokok yang berbeda-beda. Itulah zakat fitri atau yang kita sebut sebagai zakat fitrah. Zakat fitri itu sebaiknya dibagikan kepada siapa saja. Kepada yang pertama walil fuqara, untuk orang-orang fakir, walil masakin, untuk orang-orang miskin. Yang ketiga untuk ibnu sabil. Yang keempat untuk orang yang jihad atau bersungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah. Yang kelima orang yang mu'alaf. Yang keenam orang yang mengelola zakat. Selanjutnya masih ada lagi kategori yang spesifik yang tertulis dalam kitab-kitab yang lain. Namun lebih baik memberikan zakat kepada sanak famili yang mempunyai beberapa kategori yang sudah disebutkan. Sanak famili yang lebih dekat dengan kita. Karena apa? Karena sanak famili itulah yang seharusnya kita muliakan. Jangan sampai sanak famili kita kesusahan sedangkan kita berfoya-foya dengan harta kita itu. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan pada kesempatan hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.